Banyak orang bilang fitting itu penting. Dan nggak sedikit juga orang bilang fitting itu nggak penting. Polemik ini sering terjadi karena isunya kalau nggak fitting itu bisa bikin cedera. Tapi pada kenyataannya nggak juga tuh. Atau jangan-jangan fitting penting itu cuma bahasa marketing. Supaya jasa servisnya laku mungkin. Gimana sih seharusnya? Mari kita bahas. Pernah di DM sama salah satu teman di Instagram nih. Ini yang aku sampaikan kata-katanya nggak mirip sih. Tapi intinya dia ngomong begini. Mas, aku jual sepeda RB nih. RB. Kemarin baru beli. Hari ini tak pakai. Ternyata nggak ngefeel mas. Mending aku jual aja lah. Nggak ngefeel sih. Nggak ngefeel beliau bilang. Sebetulnya kalau aku boleh ngomong ya. Mas, kamu kan baru aja make loh. Dan gimana dapat feel-nya kalau kamu baru aja ketemu, baru kenal, dan ya ini bukan drama Korea cuy, yang princess sekali ketemu opa langsung bisa jatuh cinta. Setauku feeling terhadap bersepeda adalah munculnya perasaan yang terukur terhadap dimensi sepeda secara keseluruhan ya. Hal ini menyangkut ketika pesepeda melakukan misalnya pergantian gigi, lalu pengeriman, handling, lepas klit, off saddle dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk reaksi dari tubuh kita yang bekerja secara otomatis. Contoh sederhananya seperti ini nih. Ketika di depan ada lampu merah secara otomatis, kita akan ngerem nih dan lepas klik. Nah, kalau itu sudah terjadi secara otomatis, maka kalian bisa merasakan seberapa dalamnya kalian tekan tuas shifter buat ngerem. Beda urusan kalau proses tersebut masih mikir ya. Ya berarti kita harus rajin-rajin riding. Contoh lagi seperti ini. Baru aja kemarin aku terima nih frame dari Elvis Bike ID. Sudah 3 kali riding lah kalau nggak salah bareng sepeda ini. Ya meskipun jaraknya cuma 40 kilometeran doang. Itu pun pulang pergi. Paling nggak sudah aku coba di jalanan. Lalu aku lihat di kolom komentar YouTube ya. Dan beberapa teman juga menanyakan. Gimana rasanya? Enak mana kalau dibandingkan dengan brand sebelah? Apa perbedaan dengan sepeda sebelumnya? Transfer powernya gimana nih? Enteng nggak? Dijual? Oke, baik. Sebentar cuy. Ini tuh kan sepeda ya. Jadi bukan pisang goreng yang sekali aku makan bisa tahu rasanya. Atau bukan es teler yang itu seger banget kalau diminum pas buka puasa. Tapi ini kan sepeda cuy. Butuh beberapa kali fitting, beberapa kali riding, fitting dan riding lagi. Pada intinya nggak ada yang instan lah. Jadi mohon maaf nih kalau belum bisa jawab pertanyaan kalian. Tapi ya insya Allah pada video-video mendatang, entah kapan aku akan deskripsikan bagaimana frame ketika aku pakai pada saat bersepeda. Ngomongin frame ya, frame itu kan gak terlepas dari geometri ya. Seringkali aku sampaikan di video-videoku sebelumnya, geometri sepeda kekinian itu mengarah lebih ke aero. Ya meskipun itu karakter geometri climber atau endurance, tapi pada kebanyakan desainnya itu akan mengarah ke aero cuy. Itu desain-desain kekinian. Seperti contoh kalau sepeda zaman dulu tuh ya, bentuk pipa-pipa frame-nya itu pasti bulat. Nah, di era kekinian ini, mereka tuh lebih condong ke tegas. Atau ciri-ciri yang lain, si stay-nya itu lebih ngedrop lah. Entah itu mau frame aero, endurance, climbing, dan di kebanyakan frame pada zaman sekarang itu seat stay-nya itu pada ngedrop. Yaitu lebih terlihat kekinian. Itu terjadi di banyak brand dunia. Setiap brand memiliki karakter geometri sendiri-sendiri ya.
Ya tentu saja ketika aku berganti frame, maka tubuhku juga harus menyesuaikan ulang. Contohnya nih, sebelum pakai frame yang ini ya, aku tuh kan pakai Polygon Helios C8X tahun 2016. Kemudian aku berganti frame Elvas nih, anyar yang didesain tahun baru sekarang ini. Nah, kalau kita lihat dari brandnya pun pasti memiliki geometri yang berbeda. Atau kalau kita tinjau dari tahun produksinya, pasti juga akan lebih berbeda. Nah, maka dari itu, tubuh ini butuh penyesuaian dengan cara back fitting, riding, fitting lagi, riding lagi, dan insya Allah nanti akan ketemu. Menurut saya back fitting gak bisa cuma sekali cuy. Kenapa ya? Karena tubuh ini kan butuh penyesuaian. Seperti halnya pada saat pertama kali kita bersepeda dengan road bike. Sebelumnya pasti kan kita jarang tuh bersepeda dengan cara membungkuk. Nah, ketika pakai road bike, otomatis diwajibkan pesepeda ini harus berposisi membungkuk atau mendoyong ke depan. Posisi itu aja kan punggung kita harus butuh adaptasi, kalau aku ya itu berbulan-bulan. Nah, belum tentu nanti detail mengenai ketinggian saddle, panjangnya stem, tinggi dan lebarnya drawbar, masih banyak lagi. Ribet ya. Nah, selain nggak bisa fitting cuman sekali, yang krusial lagi adalah fitting itu bayar sih. Bagi sebagian orang yang mampu, mungkin urusan cuan begini tuh nggak masalah. Tetapi bagi kaum mendang-mending seperti saya ini, ya fitting bayar adalah salah satu faktor tumbuhnya pemikiran fitting itu nggak penting. Ya karena nggak mau bayar aja sih. Akhirnya beranggapan bahwa fitting itu nggak penting. Itu mungkin saja ya, mungkin saja. Tetapi ada kemungkinan kok kita bisa mendapatkan fitting yang gratis. Tenang saja, banyak jalan menuju ke Roma. Begitu juga jalan menuju ke fitting yang gratis. Sebelum kaum mendang-mending ini menyampaikan cara bagaimana bike fitting gratis, aku mau menekankan ya meskipun gratisan, setiap melakukan sesuatu tuh ya harus ada dasarnya lah. Ya. Jadi tujuan dari bike fitting itu secara sederhana itu menurutku ada dua macam. Yang pertama adalah kenyamanan dan yang kedua adalah terhindar dari cedera. Jadi bersepeda itu kan melakukan gerakan yang berulang-ulang. Katakanlah dalam 1 jam nih ya, pesepeda itu bisa mengayuh selama 5.000 putaran lah. Anggaplah seperti itu. Nah, jika settingan sepeda itu tidak pas, maka dapat menyebabkan ketidaknyamanan, yang kemudian timbul nyeri, hingga pada akhirnya dapat menyebabkan cedera. Maka dari itu, kita perlu bike fitting. Bike fitting merupakan salah satu penyesuaian sepeda bagi pesepedanya untuk mendapatkan kenyamanan, kinerja yang oke, dan efisiensi tenaga yang optimal. Ada beberapa pesepeda yang mengeluhkan kesakitan di bagian bokong tuh, atau mungkin di bagian punggung, atau di tungkai atas, tungkai bawah, atau mungkin di leher. Nah, itu terjadi saat atau setelah bersepeda. Bike fitting yang bayar itu ada di mana-mana cuy. Dulu aku sempat mampir di Bike Boulevard, Kelapa Gading itu Jakarta, itu bayar. Dan di kota-kota besar lainnya lah, itu juga bayar. Dan bahkan yang bukan di sektor real, di aplikasi handphone pun juga harus bayar cuy. Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan bike fitting yang gratis? Yang pertama adalah tanya sama teman, konsultasi sama teman. Bisa kita ngobrol langsung atau mungkin kita via telepon. Gimana sih caranya bike fitting yang sederhana? Kemudian yang kedua, tanya Google. Kita bisa cari di artikel di YouTube, di Instagram, di Facebook, di sosial media, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, praktek sendiri cuy.
Sejujurnya yang aku utarakan pada bike fitting ini tidak sepenuhnya benar. Tetapi selama aku bersepeda ya, aku selalu menerapkan teknik ini nih. Cara ini aku kumpulkan dari informasi teman-teman, kemudian aku baca-baca di internet, lihat di YouTube, dan aku praktekin sendiri. Sebelum kita setting-setting sepeda, ya kita ukur-ukur dulu lah klit kita. Atur klit dulu deh. Kebetulan ini aku kan pakainya Shimano. Jadi telapak kaki yang depan kita itu posisinya harus bener-bener tepat dulu nih. Jangan miring ke kanan, jangan miring ke kiri. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan posisi yang tepat? Jadi posisi poros pedal ini harus ketemu dengan tulang depan. Lalu yang kedua adalah tinggi saddle. Bagian yang terpenting saat setting sepeda adalah ketinggian saddle. Cara sederhana untuk mendapatkan ketinggian yang pas adalah lutut ini harus sedikit menekuk ketika tumit ini posisinya di poros paling bawah. Jangan sampai lurus banget. Nah, kalau lurus banget gini, ini namanya terlalu tinggi nih. Sehingga membuat bokong kita, istilahnya kalau di bahasa saya tuh megal-megol. Kayak seperti ini akan cepat menghabiskan tenaga. Selain itu, jangan sampai terlalu pendek juga nih. Nah, ini tenaga atau power dari kaki yang tidak tersalurkan dengan baik. Rasanya seperti naik BMX sih. Ya, carilah yang posisi yang paling pas. Lalu maju mundurnya saddle bisa kita pasin di settingan defaultnya dulu lah, di tengah dulu. Gak perlu miring ke bawah, gak perlu miring ke atas. Cukup flat dulu aja. Dan posisikan di tengah porosnya. Ukur panjang handlebar dengan cara yang sangat sederhana. Ya, kita bisa ambil meteran atau penggaris lah. Diukur panjang dari pundak kiri ke pundak kanan ya. Nah, maka akan ketemu panjangnya drawbar kita. Tempatku ini nih panjangnya sekitar 40 cm. 40 cm. Lalu cara untuk cari panjang stemnya, coba duduk dulu deh. Dengan posisi tangan berada di hood. Ini posisi santai aja ya. Siku tangan ditekuk sedikit supaya nggak tegang. Jadi aliran tenaganya supaya nggak berhenti di sini. Hood ini sebaiknya disetting masuk ke dalam. Supaya lebih menyesuaikan posisi miringnya tangan kita. Dari posisi ini bisa diukur panjang pendeknya stem. Caranya ketika posisi seperti ini, bisa nggak kita melihat as atau hub wheelset depan tuh. Nah, kalau masih bisa lihat hub itu di depannya drop bar, maka stemmu itu kurang panjang. Kalau hub itu di belakangnya drop bar, maka stemmu kepanjangan. Sangat simpel. Jadi jangan sampai as ini terlihat lah, harus tertutup drop bar. Nah, itu makanya posisi yang pas. Terus derajat kemiringan cari yang flat dulu aja lah. Nggak perlu minus, nggak perlu plus. Cukup flat dulu. Nah, untuk tingginya stem atau berapa sentimeter menggunakan spacernya, ini aku juga lagi cari-cari nih. Di sepedaku sebelumnya itu kan setelah headset langsung saya kasih stem ya. Tanpa spacer. Aku merasa pas aja. Nah, lebih aero, nah aku ngerasa lebih keren aja sih. Dan juga pada saat itu tubuhku bisa beradaptasi dengan posisi seperti ini. Jadi nggak masalah tuh. Nah, untuk sepeda yang kali ini, karena geometri sepeda di zaman sekarang itu sudah mengarah ke aero, jadi aku harus berhati-hati nih. Gak berani asal main potong sih. Jangan-jangan ini sudah cukup aero bagiku. Nah, itu aku yang belum tahu tuh. Mungkin posisi stem dengan 1 cm spacer gini, aku coba untuk jangka waktu sebulan dulu lah. Nanti kalau mau perlu ke bawah, nah itu akan saya rubah tapi bertahap. Gak bisa langsung. Itu adalah cara-cara sederhana bagi kaum mendang-mending yang banyak pikir kalau mau datang dan bayar ke bike fitting. Sekali lagi ya, jangan dianut 100%. Cukup ya mungkin bisa dijadikan pembanding jika kalian suka. Atau kalau kalian merasa kurang, kalian bisa langsung datang ke bike fitter yang profesional. Oke, jadi gimana? Masih mikir fitting itu gak penting? Semoga konten cerita ini bermanfaat. Saya Janu Joni mohon pamit.
Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.